Kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada setitik debu kesombongan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, a'azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azanillahu wa iyyakum, para sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Selasa yang tentunya kita mohon kepada Allah pagi hari ini, semoga Allah memberikan kepada kita keberkahannya hingga menjelang sore nanti. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya dalam melaksanakan ketaatan kepadanya, insyaallah, Allahumma amin. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan pagi hari ini kembali kami hadirkan di layar kaca Anda dan ruang dengar Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kembali kita akan simak pembahasan ini dengan guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu'alim LC-MHI Afirullahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau saat ini. Dan sebelum kita simak kajian yang penuh dengan faedah yang akan beliau sampaikan, kami informasikan kepada Anda semuanya, ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum, selanjutnya kita akan simak bersama. Dan kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuron. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada setitik debu kesombongan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah, semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah taala masih tentang bab tentang larangan-larangan dalam Islam, ya, masih dalam seputar larangan-larangan di dalam Islam. Dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu tahrimi ihdadil mar'ati ala mayyitin fawqa thalathati ayamin illa ala zawjiha arba'a ashhur wa ashrah ayam. Bab tentang tidak bolehnya seseorang atau seorang wanita dia ketika ada dari keluarganya yang meninggal, ya, sehingga dia melakukan masa iddah atau masa sedih ihdad lebih dari tiga hari, ya, kecuali kalau dia ditinggal mati oleh suaminya, maka dia berhak, ya, untuk menempuh masa iddah, ini masa kesedihannya, selama 4 bulan 10 hari. Jadi bab ini tentang perilaku sebagian masyarakat, ya, atau sebagian wanita, mungkin sebagian suku atau golongan, ada yang mempunyai tradisi, misalnya kalau ada seorang yang meninggal, ya, kemudian ada seorang laki-laki meninggal, entah itu pamannya atau bibinya atau atau keluarganya, mungkin dia berduka cita lebih dari 3 hari. Dalam arti berduka cita di sini yaitu menanggalkan perhiasan, artinya dia tidak berdandan, ya, dia tidak memakai minyak wangi misalnya. Nah, itu ada yang mungkin lakukan lebih dari 3 hari. Nah, Islam datang untuk meluruskan sebagian tradisi kebiasaan yang bertentangan dengan Islam, maka Islam meluruskannya. Sehingga Islam membatasi batas kesedihan ketika seorang meninggal itu, artinya kesedihan di sini dengan menanggalkan perhiasan, ya, atau dengan meninggalkan memakai minyak wangi, ya, itu sebatas 3 hari. Kecuali kalau suami seorang wanita yang meninggal, maka dia diberikan masa waktu untuk tidak berdandan, untuk tidak memakai minyak wangi, ya, bahkan tidak keluar dari rumahnya kecuali dalam keadaan darurat betul selama 4 bulan 10 hari. Ya, ini masa disebut dengan masa iddah, ya, yang disebabkan oleh karena kematian suami. Ya. Dan ini juga disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Ada pun hadis-hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang bab ini, ya, di antaranya adalah hadis Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu anhuma qalat, ya, Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, dakhaltu ala ummi Habibah radhiyallahu anha zawj Nabi sallallahu alaihi wasallam
hina tuwfiya abuha Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu an. Kata Zainab binti Abi Salamah, saya datang menemui ya Ummu Habibah. Ummu Habibah ini adalah istri Rasulullah SAW dan beliau adalah putri dari Abu Sufyan bin Harb. Ya. Jadi Ummu Habibah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan itu kakak beradik. Ya, mereka kakak beradik. Nah, kata Zainab binti Abi Salamah, aku datang menemui, ya, yani ibaratnya takziah lah, menemui Ummu Habibah radhiyallahu anha, ya, dan beliau adalah istri Rasulullah SAW. Datangnya ketika tuwfiya abuha Abu Sufyan. Jadi Zainab binti Abi Salamah ini datang takziah ke rumah Ummu Habibah, ya, karena ayah dari Ummu Habibah meninggal, yaitu Abu Sufyan. Fada'at bitibin fihi sufratu khuluqin aw ghairihi. Maka Ummu Habibah ini memanggil seseorang, ya, untuk membawakan minyak wangi dengan campuran za'faron. Ya, ada minyak wangi dan campuran za'faron atau yang lainnya. Fadahanat minhu jariyah. Maka Ummu Habibah kemudian maka budak dari Ummu Habibah itu memberi minyak wangi itu kepada Ummu Habibah, ya, yang baru ditinggal mati oleh ayahnya, ya, bukan suaminya Rasulullah SAW, bukan, tapi ayahnya. Maka si budak itu, ya, memberikan atau memakaikan minyak wangi itu kepada Ummu Habibah, ya. Summa massat bi'aridhiha, ya, bi'aridhiha. Kemudian dia taruh di beberapa tempat dari itu tubuhnya. Ya, ini Ummu Habibah yang melakukan ini. Ya, artinya dia memakai minyak wangi. Summa qalat. Kemudian Ummu Habibah berkata kepada Zainab binti Abi Salamah, "Wallahi mali bitib min hajatin." Kata Ummu Habibah, demi Allah, saya sebetulnya tidak membutuhkan minyak wangi ini. Ya. Tidak perlu memakai minyak wangi ini. Ghairu anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul 'ala al-minbari. Hanya saja aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau, ya, berkata, ya, beliau bersabda ketika itu beliau sedang berada di atas mimbarnya di Masjid Nabawi, karena rumah Rasulullah SAW dekat dengan Masjid Nabawi, bahkan, ya, bersambung, hanya dibatasi oleh tembok lah, atau dibatasi oleh dinding, ya. Hanya saja aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dan beliau ketika itu berada di atas mimbar, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathi layalin. Kata Rasulullah SAW, tidak halal bagi seorang wanita untuk dia menanggalkan perhiasannya, ya, karena suatu kematian, ya, melebihi 3 hari. Ya. Jadi tidak halal bagi seorang wanita dia menanggalkan perhiasannya, ya, dalam rangka bersedih akan wafatnya seseorang, ya, itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Illa ala zaujin, kecuali kalau wanita itu ditinggal mati oleh suaminya. Kecuali kalau wanita itu ditinggal mati oleh suaminya. Maka
arba'ata ashhurin wa asyra. Maka dia boleh untuk tidak berdandan, ya. Dia menjalani masa sedihnya selama 4 bulan 10 hari. Ya. Qalat Zainab, maka kata Zainab binti Abi Salamah, ya, radhiyallahu anha, kata Zainab binti Salamah, ya, Zainab binti Abi Salamah berkata, melanjutkan apa yang dilihatnya. Thumma dakhaltu ala Zainab binti Jahash. Kemudian kata Zainab binti Abi Salamah, lalu kemudian aku juga pernah datang kepada Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Hina tuwfiya akhuha. Ketika beliau ditinggal mati oleh saudaranya. Ya. Ditinggal mati oleh saudaranya. Fada'at bitibin. Maka Zainab binti Jahash ini, ya, menyuruh seseorang untuk membawa minyak wangi. Famassat minhu. Lalu dia memakai minyak wangi itu. Thumma qalat, lalu kata Zainab binti Jahash, ya, ama wallah, ketahuilah, demi Allah, mali bittibi min hajatin. Demi Allah, aku ini tidak butuh, ya, minyak wangi. Ghaira anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul alal mimbari. Hanya saja aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ketika itu beliau berada di atas mimbar, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathin, untuk dia bersedih meninggalkan wewangian, perhiasan, ya, melebihi 3 hari. Illa ala zaujin, kecuali kalau dia ditinggal mati oleh suaminya. Arba'ata ashhur wa asyra. Maka dia boleh meninggalkan perhiasan, ya, kemudian minyak wangi selama 4 bulan 10 hari. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, bagaimana persaksian dari istri Rasulullah SAW. Ya, yang meninggal ini yang pertama adalah ayah dari Ummu Habibah. Ya, ayahnya. Kemudian yang kedua, yang meninggal dari Zainab binti Jahash radhiyallahu anha adalah saudaranya, saudara laki-lakinya. Dua-duanya meriwayatkan riwayat yang sama. Ya, mereka mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang wanita untuk dia berduka cita, ya, dalam arti meninggalkan perhiasannya, ya, dia dan hal-hal yang memang seperti memakai minyak wangi, ya, di atas 3 hari, kecuali kalau dia ditinggal mati oleh suaminya, maka dia menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Dan 4 bulan 10 hari ini yang harus diperhatikan, dicermati. Ya, 4 bulan 10 hari ini adalah, ya, hitungan bulan Qamariyah. Hitungan bulan, perputaran bulan. Ya. Karena hari-hari itu lebih sedikit dibandingkan dengan perputaran matahari. Ya. Dan memang dalam Islam ini, pada hakikatnya bahkan sejak zaman dahulu, penanggalan yang digunakan itu adalah penanggalan dengan perputaran bulan. Ya. Makanya kata Nabi SAW, asyahru hakadha, wa hakadha, wa hakadha. Atau kata beliau, au hakadha, wa hakadha, wa hakadha. Ya. Jadi bulan itu hanya berantara 2. Ada bulan yang jumlah harinya 30 hari. Ada bulan Qamariyah itu yang juga
jumlah hari hanya 29. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya, yas'alunaka 'anil ahillati. Ya. Mereka bertanya engkau pada bulan sabit. Nah, ini menunjukkan bahwa ya perhitungan sejak zaman dahulu ya tentang tanggal atau hal-hal yang berkaitan dengan Islam ini semua berkaitan dihitung dengan hitungan perputaran bulan, ya. Bukan perputaran matahari, karena perputaran matahari lebih panjang, ya. Ada yang 1 bulan sampai 31 hari, ada yang 30 hari, dan ada bahkan yang 28 hari, seperti pada bulan Februari. Ya, itu yang 28 hari atau 29 ya, hari. Nah, jadi yang dimaksud dengan perputaran atau perhitungan 4 bulan 10 hari adalah perputaran 10 hari itu, atau perputaran yang berlaku adalah yang perputaran bulan, ya, bukan perputaran matahari. Ini yang berlaku sampai hari ini, ya. Makanya kita mengawali Idul Fitri, mengawali Ramadan, Idul Fitri, kemudian ibadah haji dan yang lainnya, itu semua adalah dengan perhitungan perputaran bulan, bukan perputaran matahari. Oleh karena itu selalu berubah, ya. Dan dia kalau sekarang ini dia menurun, ya. Setiap tahun itu ada maju 11 hari. Ya. Sekarang misalnya Idul Adha tahun ini insyaallah tanggal 6 Juni. Nah, nanti tahun berikutnya dia akan turun lagi, ya, ke akhir Mei, ya. Jadi yang dimaksud perputaran 4 bulan 10 hari ini adalah dengan perhitungan perputaran bulan. Ya, jadi kita pakai menggunakan tanggalan Hijriyah misalnya, ya, Muharram, ya, kemudian Safar, ya, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ya, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu perhitungannya. Ya, jadi kalau misalnya seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, maka dia segera ya melingkari tanggal wafat suaminya dengan perhitungan perputaran bulan, ya, bukan perputaran matahari. Ya, itu supaya dia tahu betul bahwa setelah 4 bulan 10 hari dia sudah terlepas dari masa iddahnya, terlepas dari masa iddahnya. Nah, ini khusus bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Adapun kalau ditinggal mati oleh selain suaminya, atau ayahnya, atau ibunya, atau saudaranya, ya, maka itu tidak boleh melebihi 3 hari. Ya, artinya dia meninggalkan minyak wangi, meninggalkan perhiasan, itu hanya sebatas 3 hari. Nah, kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang batasan dari masa iddah seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan perlu dipahami, karena saya juga sering ditanya, bahwa masa iddah seorang wanita yang ditinggal mati oleh suami, baik wanita itu tua atau muda, masih datang bulan, ya, atau sudah menopause, ya, itu masa iddahnya tetap 4 bulan 10 hari. Tidak ada perbedaannya. Ya. Karena masa iddah wanita itu ada beberapa perbedaan. Ya, seorang wanita dalam keadaan hamil, ya, ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah sebatas sampai dia melahirkan. Begitu dia melahirkan, selesai masa iddahnya. Itu contoh. Ya. Ya, jadi masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu semua 4 bulan 10 hari, tanpa membedakan ini orang tua, ini anak muda, ini masih masa haid, atau masih datang bulan, atau sudah menopause. Itu tidak dianggap semuanya.
Ya, ini bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ya, berlaku untuk semua wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian hal yang juga perlu yang diambil dari yang diambil dari hadis ini, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ya, dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menetapkan masa iddah ini bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ini menunjukkan bahwa dia artinya tetap menjalankan hak dia kepada suaminya. Dan juga ada hikmah lain. Di antara hikmah dari masa iddah 4 bulan 10 hari ini, ya, ini supaya juga terhindar dari ya penggelapan nasab. Karena bisa jadi ketika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, dia dalam keadaan hamil. Ya, bisa jadi demikian. Tanpa dia sadari. Dia dalam keadaan hamil. Ya. Kalau misalnya dia dalam keadaan hamil, misalnya hamil pada awal-awal kehamilan, itu biasanya setelah 4 bulan akan terasa ya, ruh yang yang dimasukkan, ditiupkan dalam janin itu, ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang berkaitan dengan nasab. Karena misalnya ini adalah hikmahnya. Seandainya Islam membolehkan seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya nikah setelah 1 bulan misalnya, dia boleh menikah lagi. Nah, dikhawatirkan ya si istri tadi itu dalam keadaan hamil dari suami pertama yang meninggal. Ya. Nah, apabila dia menikah sebulan kemudian, ya, tahu-taunya dikumpuli oleh suami yang kedua, ya, dikhawatirkan ada terjadi yaitu nasab yang bercampur baur. Ya, ternyata misalnya dia hamil itu karena dari suami yang pertama yang meninggal itu. Tapi ketika dia kawin misalnya 1 bulan kemudian, ya dia kawin, yaitu tahu-taunya dia merasa hamil, dikiranya dari suami kedua, ya, yang baru menikah dengan dia. Nah, oleh karena itu dalam rangka mencegah ini semuanya, ya, di antara hikmahnya adalah Allah memutuskan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dia masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari, baru kalau dia akan menikah, silahkan dia menikah. Karena sudah jelas kehamilannya. Misalnya dia hamil, berarti dari suami yang meninggal. Nah, jadi demikian Islam menjaga garis keturunan. Ya. Supaya seorang tahu betul siapa ayahnya. Ya. Seorang anak tahu siapa ayahnya. Karena nasab ini termasuk yang dijaga oleh Islam. Masalah keturunan. Ya. Makanya Islam melarang zina. Ya. Dan hal-hal yang diharamkan oleh Islam. Ya, ini karena dalam rangka menjaga keturunan. Bahkan Islam juga ya melarang, ya, Islam melarang seorang wanita atau seseorang anak dia menisbahkan ya kepada bukan ayah kandungnya. Ya. Ini yang juga kadang terjadi. Ketika seorang mengambil anak misalnya, anak pungutan atau anak angkat lah, bukan anak pungutan. Dia mengangkat anak seseorang, ada di antara orang tua itu, orang tua angkat yang menyembunyikan ya kepada anak angkatnya bahwa dia ini bukan anaknya, sehingga kemudian dinisbahkan kepadanya. Ya, padahal itu bukan ayahnya. Ini termasuk hal yang diharamkan, tidak dibolehkan dalam Islam. Maka misalnya kalaupun seorang mengangkat anak, ya, ada anak angkatnya, suatu saat yang harus dia beritahukan ya bahwa ayah dan ibu ini adalah ayah angkatmu dan ibu angkatmu, ya, bukan ayah kandungmu. Ya. Kemudian kalau memang orang tua yang masih ada, dikenalkan. Tapi tetap tetap misalnya mengangkat anak dari
anak tersebut, tetap dibolehkan dalam hal berbuat baik, ya, memelihara seseorang, ya, menghidupkan, membesarkan, ya, membantu pendidikannya. Ini hal yang terpuji dalam Islam. Namun juga harus diperhatikan masalah-masalah berkaitan dengan syariat Allah, ya, yaitu dengan upayakan agar anak angkat itu tetap menjadi misalnya mahram dari ayah dan ibu angkatnya, ya, karena banyak terjadi, ya, yang mana anak angkat itu bukan mahram bagi orang tua angkatnya, sehingga kemudian terjadi apa yang dilarang dalam agama, ya. Nah, ini harus diperhatikan betul. Misalnya dengan apa? Persusuan, ya, anak angkat itu misalnya ketika masih bayi disusukan oleh misalnya saudara perempuan dari ayah angkatnya, atau saudara perempuan dari ibu angkatnya. Nah, sehingga nanti dia bisa menjadi ponaan susu, ya, ponaan. Nah, ini juga hal-hal yang mungkin dalam pembahasan yang lainnya. Ya, jadi intinya bahwa Islam memperhatikan masalah garis keturunan, ya, jangan sampai terjadi kesalahan, ya, penisbatan seorang anak bukan kepada ayah kandungnya. Karena itu bisa dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dilaknat oleh Allah. Orang yang dia itu menisbahkan dirinya kepada bukan ayahnya. Termasuk dosa besar. Kemudian dimaksud dari ihdad, masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, itu dengan apa? Di antaranya ada dengan tarkut tazayyun. Jangan sampai berdandan. Jangan memakai celak mata, ya. Jangan memakai minyak wangi, ya. Itu dilarang semua. Ya, ada pun masalah keluar, ya, dilihat. Kalau memang dia keluar, pada dasarnya juga tidak keluar dari rumahnya. Tetapi kalau ada hal-hal yang dia memang harus keluar, ya, maka ini dibolehkan. Dia harus keluar karena suatu kepentingan, itu dibolehkan. Ya, misalnya dia tidak ada orang yang beli makanan untuk dia, ya, di rumahnya dia sendirian, ada orang beli makanan untuk dia, maka boleh dia keluar, tapi tetap dengan tidak boleh berdandan, tetap dia menutup auratnya, badannya seluruhnya, ya, sehingga tidak tergoda oleh atau orang lain tidak tergoda kepadanya. Nah, ini juga diantara hal-hal yang ditetapkan oleh agama tentang masa iddah. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang semangat, ya, para wanita-wanita sahabiyat, ya, dalam melaksanakan apa yang diperintahkan, yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ya, mereka laksanakan, mereka amalkan. Ya. Di dalam kisah ini tentang Zainab binti Jahash dan Ummu Habibah radhiyallahu anhuma, mereka itu mendengar Rasulullah SAW ketika itu berpidato di masjid, ya, tentang tidak halal bagi seorang wanita itu yang dia untuk dia meninggalkan perhiasan dan lain sebagainya, yang dilarang apabila ada orang yang meninggal dari keluarganya, kecuali kalau suaminya meninggal. Itu boleh lebih dari itu selama 4 bulan 10 hari. Adapun kalau selain mereka, maka ya dia boleh berdandan, ya. Kalaupun dia menanggalkan dandanannya, ya, cukup 3 hari. Cukup 3 hari. Lebih dari itu gak boleh, ya. Kalau bukan suaminya yang meninggal. Kemudian bab yang berikutnya masih seputar larangan-larangan dalam Islam. Babu tahrimi bai'il hadir lil badi wa talaqqi rukban wal bai' ala bai' akhih wal khidmah ala khidbatihi illa an ya'dhana au yarud. Ya. Jadi bab yang kita bahas ini juga termasuk dalam hal-hal yang dilarang dalam Islam. Bahkan An-Nawawi menyebutkan haram. Ya, tahrim itu artinya menunjukkan bahwa apa yang akan disebutkan ini hukumnya haram menurut pandangan Imam An-Nawawi
Tentu berdasarkan hadis-hadis ini. Ya. Itu yang dimaksud oleh An-Nawawi. Yang pertama adalah dilarang orang yang di kota, ya, ya, be'ul hadir lil badi. Nanti akan kita baca hadisnya dan kita akan jelaskan. Seorang misalnya datang dari kampung, ya, dari desa, bawa misalnya hasil buminya, ya, dia bawa hasil buminya, entah itu apa misalnya, ya, jagung, ya, atau kol, ya, atau wortel, atau lain, intinya dibawa dalam jumlah banyak, ya, bawa ke kota. Nah, disebutkan dalam hadis ini, ya, dalam bab ini, bahwa orang kota itu tidak boleh yang tukang menjualkannya. Biarkan orang desa, orang yang dari kampung itu yang menjualnya. Jadi jangan orang yang di kota itu yang sini aku tak jualkan. Jangan. Ini tidak dibenarkan. Nah, hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadirun libadin, ya, wa in kana akhahu li abihi wa ummihi." Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melarang seorang yang tinggal di kota, yang mukim di kota, menjualkan barang milik orang desa, walaupun itu saudaranya seayah seibu. Ya. Walau itu seayah dan seibu. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi Rasulullah SAW melarang, ya, seorang yang mukim di kota, ya, menjualkan barangnya orang desa. Artinya biarkan dia yang jual. Biarkan dia ke pasar, ya, dia jual barangnya sendiri. Karena dikhawatirkan kalau seandainya orang kota yang jual, dia akan mungkin menaikkan harga barang orang desa itu. Ya. Dan itu akan misalnya merugikan banyak orang. Sebenarnya harga itu murah, tapi karena dipegang oleh orang kota ini, harga itu menjadi mahal. Ya. Sehingga ini memberi dampak kepada dua hal. Kepada pemilik barang itu yang dari desa, juga kepada masyarakat yang membeli. Ya. Dampaknya yaitu misalnya lambat lakunya karena orang kota ini memberikan harga tinggi, menjual dengan harga tinggi. Ya. Kemudian juga merugikan masyarakat yang lain yang semestinya beli dengan harga yang murah hanya jadi mahal. Nah, ini disebutkan para ulama tentang salah satu atau hikmah dari larangan tersebut. Jadi biarkan mereka yang bawa barangnya dari desa, biar mereka yang jual barang-barang mereka. Ya, bukan orang di kota yang menjualkannya. Walaupun yang jual itu saudara kandungnya, saudara seayah seibunya. Ya, biarkan dia yang jual, yang dari desa itu. Ya. Ya, kemudian yang diambil dari hadis ini adalah beul hadir. Misalnya seorang kota, kalaupun dia yang menjualkan barang itu, barangnya orang desa, maka jual beli ini tidak sah. Jual belinya batil. Ya. Karena harus difasakh. Fasakh itu dikembalikan. Ya. Sudah bayar misalnya, kembalikan uangnya. Biarkan orang desa ini yang menjual barang tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan pada kita bahwa Islam itu memberikan jaminan kepada umatnya. Ya. Dia beri jaminan kepada orang desa yang mungkin tidak tahu informasi tentang di kota. Ya. Dia tidak tahu informasi harga misalnya. Nah, Islam melindungi mereka ini. Orang-orang yang tidak tahu informasi, supaya mereka tidak dirugikan. Biarkan mereka yang jual sendiri. Ya. Biarkan mereka yang jual sendiri barang-barang mereka.
Ya, sedangkan undang-undang yang ada di masyarakat atau yang di zaman modern ini banyak yang bertentangan ya dengan apa yang diinginkan oleh Islam, sehingga ada pihak-pihak yang dirugikan. Ya, banyak kita lihat petani-petani kesian mereka kadang-kadang bawa barangnya ya itu kemudian barang-barangnya tidak diterima atau ada makelar-makelar yang bermain di situ sehingga merugikan orang-orang desa itu. Kemudian juga bahwa Islam melarang al-ghish, ya, membuat ya penipuan ya di dalam berniaga. Ya, maka orang yang jujur dalam berniaga itulah yang berkah hartanya, berkah perniagaannya selama dia jujur. Ya. Adapun orang yang ghish, orang yang bohong, orang yang menipu ya, dalam perniagaannya, ini tidak ada berkahnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hubungan nasab itu, ya, hubungan kekerabatan, hubungan darah antara seorang dengan saudaranya, itu tidak kemudian membolehkan segala-galanya. Makanya Rasulullah mengatakan di sini, tidak boleh seorang yang tinggal di kota menjual barang orang tinggal di desa, walaupun itu saudara seayah seibunya. Jadi saudara seayah seibu itu tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Tidak kemudian dengan seenaknya, sudahlah karena kamu ini saudara aku, sini biar aku yang jual. Ya. Ya. Ini tetap tidak dibolehkan. Walaupun hubungan darah, hubungan nasab. Ya. Nah, ini di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kemudian hadis berikutnya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qol, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, la tatalaqu as-sila hatta yughbata biha ila al-aswaq. Ya, Rasulullah mengatakan, jadi kalau ada orang desa yang bawa barang-barang mereka itu tidak boleh ada orang, tidak boleh orang kota itu nunggu di pinggiran kota untuk menerima mereka. Ya. Biarkan mereka datang sampai di pasar, mereka yang jual. Ya, ini untuk tidak merugikan mereka. Ya, la tatalaqqa sila hatta yu'baqa biha ila al-aswaq. Tidak boleh menerima barang dagangan itu ya dari desa itu di pinggiran kota, kemudian mungkin di situ nanti akan ada penawaran dan seterusnya yang akan merugikan mereka, orang-orang desa itu. Tapi biarkan barang-barang itu sampai di pasar, diturunkan, ya, baru di situ terjadi dibolehkan jual beli. Hadis ini muttafaqun alaih, ya, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi demikian Islam menjaga ya kemaslahatan ya semua pihak, baik orang kota maupun orang desa. Ya, yang mana hal itu mungkin sekarang sudah jarang dilakukan. Karena bisa jadi kejahilan bagian kaum muslimin tentang masalah ini. Atau mungkin juga karena hawa nafsu ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Sehingga menghadang para pembawa barang-barang hasil bumi mereka di pinggiran kota. Kemudian dibeli dengan harga murah. Kemudian dia nanti jual di pasar. Padahal hakikatnya biarkan barang itu sampai di pasar. Baru kemudian dia transaksi jual beli. Kemudian juga hadis ini menjelaskan tentang diharamkannya ya merugikan orang lain. Ya, diharamkan merugikan orang lain dengan berbagai macam bentuk merugikan. Ini hal yang tidak dibolehkan. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tatalaqau ar-rukban wa la yabi hadirun libadin. Ini tidak jauh berbeda dengan hadis sebelumnya, ya. La tatalaqau ar-rukban wa la yabi hadirun libadin. Faqala lahu Tawus, ya.
Maka Taus kemudian berkata kepada Abdullah bin Abbas, ya, ma qauluhu la yabi' hadirun libadin, ya, qal la yakunu lahu simsar. Jadi Taus ini salah seorang murid dari Abdullah bin Abbas. Dia bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ya, apa yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, la yabi' hadirun libadin. Tidak boleh seorang yang mukim di kota menjualkan barang orang yang datang dari desa. Qal, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, kepada Taus, ya, qal la yakunu lahu simsar. Ya, jadi tidak boleh dia menjadi makelar. Ya. Karena dia bisa jadi orang itu, ya, orang kota itu ingin jadi makelar untuk mendapatkan keuntungan, tapi terkadang merugikan pemilik barang. Ya. Ini juga termasuk larangan, ya, membeli barang dengan cara, atau ini barang dagangan dari desa ke kota dengan cara makelaran. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya. Jadi hadis ini juga kurang lebih mirip dengan yang sebelumnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadirun libadin. Ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang kota, orang yang mukim di kota menjual barang orang yang tinggal di desa. Ini sudah dijelaskan. Ya. Wala tanajashu, dan jangan berjual beli dengan najash. Nanti akan disebutkan apa itu najash. Ya. Wala yabi'ur rajulu ala bai'i akhih, dan tidak boleh seorang menjual, ya, atau menjual atau jualan saudaranya, atau membeli dengan beli saudaranya. Wala yakhtub ala khitbatihi, ala khitbati akhih, dan tidak boleh seorang, ya, seorang laki-laki meminang seorang wanita yang sudah dipinang oleh saudaranya. Ya, seorang wanita, si A datang meminang si wanita ini. Ya. Kemudian dia sudah setuju, sudah oke. Datang si B, dia meminang wanita yang sudah dipinang tadi itu. Ini tidak dibolehkan. Wala yakhtub ala khidbati akhi. Kemudian wala tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha litatfa'a ma fi ina'iha. Dan tidak boleh seorang wanita menyuruh suaminya menceraikan istrinya hanya untuk dia mendapatkan, ya, dari supaya rezekinya suaminya itu tertumbuh pada dia. Sebagai para ulama atau sebagian ulama mengatakan ini pada umumnya bagi mereka yang mempunyai lebih dari satu istri. Ya, jadi ada seorang nikah lebih dari satu istri, mungkin 2 atau 3. Nah, salah seorang istri tidak boleh menyuruh suaminya, kamu ceraikan si istri yang kedua, ya, atau istri yang pertama. Nah, ini tidak dibolehkan. Kenapa dia menyuruh menceraikannya? Karena dia ingin jatahnya suaminya itu, ya, itu rezekinya diberikan kepada dia, yang semestinya untuk yang istri yang kedua misalnya, atau yang pertama. Nah, ini contoh dari apa yang disebutkan dalam hadis ini, ya. Wala tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha. Ya, tidak boleh seorang wanita yakni muslimah menyuruh suaminya untuk menceraikan istrinya. Ya. Supaya jatah istri kedua misalnya tertumbuh pada dia, istri pertama, atau seterusnya, 2 atau 3 atau 4. Bagi riwayatin qal, dalam riwayat yang lain, dalam redaksi yang lain, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit talaqqi wa an yabta al muhajiru lil a'rabi. Ya, jadi Rasulullah melarang, ya, orang kota menyambut kedatangan barang-barang dari desa, ya, di pinggiran kota.
Untuk mereka menawarkan situ atau menjadi apa tadi, makelar. Ya. Kemudian juga orang yang berhijrah di satu tempat, ya, dia jangan menjual barang orang yang orang yang dari desa itu. Ya. Wa an tashtaritu al-mar'atu talaqa ukhtiha. Dan tidak boleh pula seorang wanita ketika misalnya suaminya misalnya ingin menikah dengan dia. Ada seorang wanita, ya, dipinang oleh seorang laki-laki. Tapi laki-laki ini sudah punya istri. Ya. Kemudian kata wanita yang dipinang tadi itu, aku mau nikah dengan kamu dengan syarat kamu carikan istri pertamamu. Kamu carikan dia. Baru aku mau nikah dengan kamu. Ya, wa antashtarithul mar'atu talaqa ukhtiha. Ya, tidak boleh seorang wanita, ya, ketika dia dipinang oleh seorang yang sudah pernah kawin atau yang sudah kawin, sudah menikah, aku mau dengan kamu, aku menerima pinanganmu kalau kamu mau menceraikan istrimu. Ini tidak boleh. Itu diberikan syarat. Kemudian juga Rasulullah melarang wa an yastamar rajulu ala sawmi akhi. Ini dalam hal tawar menawar. Ya. Ini tidak boleh misalnya ada satu barang, ya, seorang menawarkan barang ini. Pak, berapa barang itu? 10.000. Kemudian datang orang lain, ya, dia menawar barang itu. Dia yang satu pertama tawar 10.000. Dia menawar, dia naikkan. Pak, 11.000, Pak. Ya otomatis orang yang pertama itu, ya, orang penjual itu akan memberikan yang kedua karena lebih mahal. Padahal ini sudah sepakat. Ya, dengan catatan sudah sepakat antara pembeli pertama dengan penjual itu sudah sepakat 10.000. Ya, ini nanti juga ada bentuk yang lain, tapi dia kemudian datang orang kedua menawarkan, ya, lebih dari itu, ya, lebih dari harga yang ditawarkan oleh saudaranya. Wala yastamar rajul ala saumi akhi. Wa naha anil najash, ya, wa tasriyah. Demikian pula Nabi SAW melarang jual beli dengan najash. Ya, nanti kita akan jelaskan. Kemudian pula Rasulullah melarang tasriyah. Tasriyah itu, misalnya seorang ingin menjual sapi, ya, sapi ini sapi perah, misalnya, atau sapi intinya sapi betina misalnya. Itu ketika dia akan jual, dia menunggu sampai susu dari sapi itu besar. Jadi seakan-akan sapi ini, ya, produktif. Padahal dia menahan, dia menunggu, dia tidak memerah susu itu, tapi dibiarkan penuh, baru kemudian dia jual di pasar. Dan orang yang beli itu, yakni mengira bahwa sapi ini adalah susu sapi yang betul-betul banyak susunya. Padahal dia yang menampung, dia biarkan sampai susunya banyak, tidak diperah, ya, dibiarkan penuh, baru dia bawa ke pasar untuk menipu orang-orang yang menjual. Ini namanya tasriyah. Ya, ini juga hal yang dilarang dalam Islam, tidak boleh. Ya. Jadi intinya secara umum bahwa tidak boleh jual beli, tipu menipu dalam berjual beli. Nah, hadis ini, ya, menjelaskan kepada kita bahwa Nabi SAW melarang jualan dengan najas. Ya, disebutkan oleh para ulama tentang najas itu. An-najas an yazida, ya, fi thamani sil'ah. Wala yuridu wa huwa la yarghabu fi syira'iha. Wa innama liyakhda'a ghairahu. Ya, wa yuharrir. Jadi jual najas ini adalah seorang menambah harga satu barang, ya, tapi pada hakikatnya dia tidak ingin beli barang itu, ya, tapi dia ingin menipu orang lain. Barang itu misalnya harganya 500 rupiah, dia menambah harga itu. Ini adalah, maaf Pak, ini harganya 700. Tapi untuk menipu, padahal harganya jualnya itu 500. Ya, tapi dia menambah harga untuk menipu orang
orang. Sehingga orang itu mungkin percaya barangnya bagus. Padahal barangnya itu memang harganya 500. Itu sudah dapat keuntungan. Ya. Tapi kemudian dijual dengan ditaruh harga 700 untuk menipu orang lain. Ya. Ini termasuk salah satu di antara bentuk najas. Ya, sehingga ini juga dilarang di dalam Islam. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis-hadis ini ya tentang larangan berjual beli dengan najas. Wa huwa ziyadatun fi thamani sil'atin. Ya, najas itu adalah menambah harga dalam satu barang, tapi bukan untuk dia mau barang itu, untuk membeli barang itu tidak, tapi untuk dia menipu orang lain. Kata para ulama bahwa jual beli ini banyak terjadi di sebagian masyarakat kaum muslimin. Kemudian juga ada di dalam hadis ini larangan ya bai'ur rajul ala bai'i akhih. Ya. Yaitu contohnya seorang penjual mengatakan kepada pembeli, ya, Pak, beli barang saya ini seharga 10.000. Ya. Si calon pembeli sudah oke. Ya, siap. Saya mau dengan harga 10.000. Sudah setuju sama setujunya. Kemudian ya datang orang lain, ya, datang orang ketiga. Dia ngomong kepada penjual, Pak, batalkan jualan akad jual beli Bapak dengan orang ini 10.000. Aku beli dengan 15.000. Ya. Padahal sudah sepakat mereka. Nah, ini tidak dibolehkan. Ya, ini tidak dibolehkan. Ya. Atau seorang misalnya dalam hal ada orang jual beli sudah sepakat dengan harga 10.000. Ya. Kemudian datang orang ketiga, dia mengatakan, Pak, ini barangnya sama Pak dengan barang si B, si A ini tadi. Tapi aku jual 9.000. Dia turunkan harganya. Padahal mereka sudah sepakat barang itu 10.000. Datang orang ketiga juga penjual, dia turunkan harga barang yang sama. Ya, ya Pak, tidak usah beli barang itu Pak. Ya, aku jual Bapak barang yang sama, tapi harganya 8.000. Ya, atau 9.000. Di bawah harga yang sudah mereka sepakati. Ini semua termasuk hal yang dilarang. Ya, haram. Ini tidak dibolehkan. Lain halnya kalau mereka tidak jadi beli. Sudah oke, tapi masih sudahlah. Ya Pak, nanti aja aku beli. Ya, kalau sudah tidak jadi jual beli itu, walaupun sudah ada penawaran tapi tidak jadi, nah itu baru seorang boleh menjualkan barangnya dan harga tersedia barang yang sama. Tapi selama orang itu sudah oke, sudah setuju sepakat antara penjual dan pembeli, maka tidak boleh dimasuki oleh orang lain. Ya, entah untuk menaikkan harganya atau menurunkan harganya. Ya, sampai mereka batalkan jual beli mereka, baru seorang boleh menawarkan. Ya. Nah, ini juga terjadi pada hal yang misalnya penjualan rumah. Ini banyak biasa demikian. Ya, ada orang sudah jual rumah, sudah sepakat misalnya rumah ini harga misalnya 300 juta. Ya, ada orang lain dengar. Padahal ini sudah sepakat loh. Ya, untuk membeli rumah ini dengan 300 juta. Ketika didengar oleh orang lain, si orang lain tadi ini menghubungi penjual rumah itu. Pak, batalkan jual beli Bapak. Saya beli rumah Bapak dengan 325 juta. Ya otomatis orang yang itu goncang dia. Nah ini contoh-contoh ya, termasuk hal yang tidak dibolehkan. Ya. Tidak dibolehkan. Dan secara umum, ya, hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ya, larangan ghish. Kemudian juga diharamkan, ya, termasuk hal dilarang dalam hal ini adalah
seorang khidbah kepada wanita yang sudah dikhidbah oleh orang lain. Ya. La yakhtubu ala khidbati akhihi. Ya boleh. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, ada laki-laki nama A meminang seorang wanita. Ya, kemudian sudah sepakat, sudah terima, ya, datang si B, ya, dia meminang wanita yang sudah dalam pinangan itu. Nah, ini tidak boleh. Kapan bolehnya? Bolehnya kalau sudah tidak jadi, misalnya. Ternyata si A tidak cocok, dia batalkan. Ya, aku maaf, jadi meminang wanita ini, artinya dia mundurkan diri. Ya, harus orang lain boleh meminangnya. Tapi kalau mereka dalam proses dan sudah jelas bahwa mereka mau, ya oke, menerima antara pinangan yang pertama ini sudah diterima oleh orang itu, oleh wanita itu, kemudian datang seorang menyerobot. Nah ini hukumnya haram, tidak boleh. Ya. Sampai mereka selesaikan masalah mereka. Kalau memang tidak jadi ya tidak, baru kemudian dia memasukinya. Ini semua dalam rangka apa? Menjaga hubungan sesama kaum muslimin. Karena Islam ingin pada umat ini untuk mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya, agar mereka ini bersatu, agar mereka ini tidak terjadi perpecahan dalam arti permusuhan kadang-kadang antara keluarga dan keluarga yang lain, ya, atau amal jual beli bisa terjadi kekacauan dalam perniagaan, ya. Nah, ini Islam tidak menghendaki demikian. Ya, Islam ingin umat Islam, masyarakat dan komunitas muslimin selalu dalam kebaikan, cinta satu dengan yang lainnya, ya, sehingga menjaga semua jenis-jenis muamalah ini yang dapat merusak hubungan kaum muslimin, yang dapat menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Ya, kadang-kadang kita pun harus istilah tanazul. Ya, tanazul itu dalam rangka menjaga saudara kita. Sudahlah, aku tidak jadi, ya. Ya, karena apa misalnya? Ya, aku tidak jadi jual beli itu karena misalnya sudah ada orang yang menawarkan. Ya, walaupun belum pasti dari orang itu, tapi misalnya dia masih menunggu, ya. Maka salah seorang mundurkan diri, ya. Jadi kadang-kadang ada hal yang seorang dia berupaya untuk tidak melakukannya karena menjaga hubungan itu. Ya. Menjaga silaturahmi, menjaga hubungan baik antara kaum muslimin. Jadi Islam, ya, berupaya demikian. Namun apa yang kita lihat, yang kita saksikan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, ya, apalagi dalam hal muamalah, dalam hal rumah tangga dan lain sebagainya, itu ya banyak hal-hal yang dapat menimbulkan atau hal-hal yang menyimpang dari tuntunan agama, ya, tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian terjadi apa yang terjadi, permusuhan antara satu keluarga dan keluarga yang lainnya, ya, permusuhan antara kelompok bisnis A dan kelompok bisnis B, ya, ini semua karena tidak menjalankan apa yang diajarkan dan diarahkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu penyebab adalah karena apa? Ambisi, ya, mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan orang lain, ya, serakah dalam hidup ini. Ya, itu penyebabnya. Mengikuti hawa nafsu, serakah, ya, kemudian ambisi, sehingga menerjang jalur-jalur yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, menerjang jalur ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya. Karena itu hawa nafsu, ya, serakah, ingin menguasai semua, ingin memiliki semuanya. Ya, tidak ingin berbagi kepada orang lain. Ya. Nah, bagaimana berkah harta itu? Bagaimana keberkahan akan ada pada pola hidup seperti ini? Tidak ada berkahnya. Ya. Ketika kita terus mementingkan diri kita, ya, kita serakah, kita tidak ingin kebaikan bagi kaum muslimin, bagi saudara-saudara kita, situ akan terjadi apa yang terjadi di kalangan umat ini. Maka dalam hal muamalah kita lihat beberapa hadis-hadis tadi, itu semua dalam rangka menjaga keutuhan kaum muslimin, ya, agar mereka tetap saling cinta satu dengan yang lainnya, mereka memberi manfaat satu pada yang lainnya, mereka berbagi, ya, dan
hal-hal yang positif yang diinginkan oleh Islam. Nah, baik, saya akan bacakan hadis ini, beberapa hadis, 2 hadis dalam bab ini, tapi keterangannya insya Allah sudah dijelaskan tadi, namun sekedar untuk didengar hadis ini. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'dhin. Tidak boleh seorang dia membeli atau menjual dalam jualan saudaranya. Ya, jual beli yang sudah oke antara A dan B tidak boleh dirusak. Ya, tidak boleh dirusak sampai mereka terpisah. Artinya tidak jadi beli. Mereka batalkan jual beli itu. Baru boleh kita masuk. Ya, itu. Ini yang pertama. Kemudian, wala yakhtub ala khidmati akhi illa an ya'dzana lahu. Tidak boleh seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya, sesama muslim, kecuali kalau dengan seizin yang pertama tadi. Artinya misalnya, si A meminang seorang wanita, si B, kemudian dalam proses ini kelihatannya si A tadi ini mungkin tidak cocok atau tidak jadi meminang wanita itu. Kemudian dia izinkan kepada si D. Kamu silakan kalau mau minang wanita itu silakan, karena anak sudah anak sudah batalkan. Anak tidak kurang cocok misalnya. Nah, jadi itu dibolehkan, dia mengizinkan. Ini wala yakhtub ala khidmati akhi illa an ya'dzana lahu. Kemudian hadis yang berikutnya, wa Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu akhul mu'mini. Orang mukmin itu saudara mukmin yang lainnya. Fala yahillu li mu'minin an yabta'a ala bai'i akhihi. Maka tidak boleh seorang mukmin yang merusak jual beli saudaranya yang sudah oke dalam jual beli itu. Sudah sepakat dirusak oleh yang ketiga ini. Wala yakhtub ala khidmati akhi hatta yadhab. Dan tidak boleh seorang muslim meminang seorang wanita yang sudah dipinang oleh saudaranya, oleh sesama muslim, sampai yang meminang pertama itu dia meninggalkan. Artinya dia tidak jadi meminang wanita tersebut. Baru kemudian dipinang oleh yang ingin meminangnya dari orang yang kedua. Ini semua sudah jelaskan contoh-contohnya, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita juga kemampuan, kekuatan untuk kita amalkan apa yang kita pelajari. Sudah banyak ilmu yang kita pelajari. Walaupun ilmu itu masih sedikit yang kita miliki, tapi banyak yang kita pelajari. Namun yang kita amalkan mungkin masih sangat sedikit. Oleh karena itu, marilah kita berupaya untuk bisa melaksanakan, mengamalkan ilmu yang kita miliki. Ilmu itu yang terpenting adalah diamalkan. Walaupun sedikit diamalkan. Itu lebih baik daripada banyak menguasai kitab-kitab, tapi tidak diamalkan. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Yang penting ilmu itu walaupun sedikit diamalkan. Daripada banyak ilmunya, baca kitab ini, baca kitab itu, baca ini, baca itu. Namun tidak diamalkan. Tidak terwujud dalam kepribadian seseorang. Maka ini tidak ada manfaatnya. Bahkan ilmu akan menjadi bumerang bagi kita. Ilmu akan menjadi bumerang bagi kita kalau kita tidak mengamalkannya. Maka seorang berupaya, walaupun dia mungkin sekali seumur hidup diamalkan ilmunya itu, itu insya Allah tidak mengapa. Artinya ilmu yang memang tidak rutin misalnya, atau amalan yang tidak rutin. Jadi ini yang dapat sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan kelihatannya bahwa pertemuan kali ini tidak ada tanya jawab. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan ada tanya jawab. Karena suatu hal memang tidak ada tanya jawab pada kesempatan yang baik ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan
Semoga Allah Ta'ala menerima amal-amal ibadah kita, menjadikan kita istiqomah di atas akidah yang benar, di atas tauhid, di atas sunnah Nabi SAW, dan di atas manhaj para salafus saleh, sahabat tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, semoga Allah menjadikan kita istiqomah di atas itu semuanya sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya kira cukup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita semuanya, Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LCMAHI Afrullahu Ta'ala. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas waktu yang telah beliau berikan untuk kita semuanya di kesempatan pagi hari ini, dan juga materi yang disampaikan untuk kita semuanya. Dan mohon maaf sebagaimana telah disampaikan oleh Ustadz, pada kesempatan hari ini tidak dapat kami buka sesi interaktif soal jawab karena sebab satu hal tidak bisa kami buka sesi interaktif soal jawab. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Selasa yang akan datang untuk kita ikuti bersama kajian ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan di hari ini. Barakallahu fikum, dan untuk Anda semuanya tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.